Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hewan. Kata purba mengingatkan kita akan dinosaurus yang sudah punah, namun ternyata tidak bagi penghuni air ini. Ikan ini bertahan, hidup melewati masa ke masa, dan bertahan hingga sekarang ini. Ikan yang berada dalam daftar ini adalah fosil hidup luar biasa yang pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus. Mari kita simak ikan purba zaman prasejarah yang masih hidup hingga sekarang. 1. Arowana atau arwana. Ikan arwana termasuk salah satu spesies ikan air tawar yang paling digemari, termasuk untuk dibudidayakan karena bernilai ekonomi tinggi ini bervariasi. Harga ikan arwana tergantung jenis, ukuran, dan ciri-ciri menjadi daya tarik tersendiri. Dikutip dari File Guide to the Freshwater Fishes of Australia 2002 karya J.R. Allen dan kawan-kawan, arwana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae yang sudah ada sejak zaman Cretaceous atau zaman kapur, periode terakhir dari era Mesozoikum 252 sampai 65 juta tahun yang lalu. Jadi, ikan arwana dapat dikategorikan sebagai ikan purba. Populasi dan persebaran ikan arwana terdapat di berbagai seluruh belahan dunia, dari Amerika Selatan, Afrika, Asia, bahkan Australia. Ikan arwana yang banyak terdapat di Indonesia termasuk dalam kategori arwana Asia yang punya ciri-ciri tersendiri. Ciri khas ikan arwana Asia antara lain bentuk badannya yang panjang, letak sirip dubur yang jauh di belakang badan dan umumnya berwarna perak. Ikan arwana Asia kerap dikaitkan dengan mitologi naga dalam tradisi masyarakat Tionghoa, sehingga sering disebut pula sebagai ikan naga atau dragon fish. Ikan arwana memang diperjualbelikan, namun ada beberapa jenis dari ikan ini yang terbilang langka dan dilindungi. Berikut ini jenis-jenis ikan arwana. Ikan arwana silver dan arwana black dari Amazon Brasil, arwana red Banjar dari Banjar, Kalimantan Selatan, arwana golden pino atau green pino dari kawasan Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, hingga Kamboja. Arwana jardini atau irian dari perairan Papua dan Australia. Arwana red tail golden atau golden red dari perairan Riau dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera lainnya. Arwana super red dari Kalimantan Barat. Arwana black golden dari daerah Bukit Merah, Perak, Terengganu, dan Johor, Malaysia. Arwana Afrika dari perairan Afrika, lebih tepatnya Afrika bagian timur seperti Kamerun, Senegal, dan Gambia. Arwana crossback golden dari perairan Malaysia, yaitu di sekitar Perak, Terengganu, Danau Bukit Merah, hingga Johor. Arwana batik berasal dari perairan Myanmar, dan arwana Arapaima yang akan kita bahas lebih dalam di poin berikutnya. Di nomor 2, ada paddlefish. Paddlefish atau biasa juga disebut Polyodon spatula. Ikan ini terkenal dengan hidungnya yang menyerupai dayung panjang dan menyerupai hiu gergaji. Uniknya adalah berdasarkan pada penelitian dan penemuan, ikan ini telah hidup lebih dulu dari dinosaurus. Telah ditemukan fosil tertua yang berumur lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Ikan ini menjadi incaran para hobis karena ciri khas dayungnya yang lucu dan mengemaskan. Paddlefish termasuk ikan tipe atas atau biasa disebut dengan top feeder. Ikan yang merupakan tipe top feeder adalah ikan yang biasa kita lihat sering terlihat berada di permukaan air, yaitu bagian atas. Paddlefish memiliki habitat di perairan sungai yang berarus pelan dan tenang. Terkadang ikan ini juga ditemukan di waduk yang memiliki kedalaman kurang lebih 3-5 kaki atau 120-150 cm. Klasifikasi ilmiah: Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Accipensheriformes, famili Polyodontidae, genus Polyodon, spesies P. spatula. Nama latin atau ilmiah Polyodon spatula. Ikan yang memiliki nama latin Polyodon spatula ini memiliki penyebaran di wilayah yang berada di Amerika Utara, lebih tepatnya di Sungai Mississippi. Tetapi selain di Amerika Utara, ada lagi tempat habitat asli ikan ini, yaitu di Sungai Yangtze, China. Di nomor 3, ada Archipenser atau Sturgeon. Penampilannya yang begitu prasejarah dengan hidung panjang dan lempengan-lempengan berbentuk bintang pada sepanjang sisi ikan dan sirip punggungnya.
Terdapat 27 spesies ikan sturgeon di dunia ini, dan menurut beberapa penelitian, ikan sturgeon sudah hidup sejak sekitar 245 sampai 208 juta tahun yang lalu. Tubuhnya yang sedikit mirip hiu menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat ikan ini. Sturgeon adalah famili ikan bertulang belakang tertua yang masih hidup. Mereka hewan asli sungai, danau, dan pantai di subtropis, iklim sedang, dan subarktik sepanjang Eurasia dan Amerika Utara. Mereka memiliki tubuh yang panjang dengan sisi yang sangat sedikit dan ukuran yang lumayan besar. Rentang ukuran sturgeon dari 2 sampai 3,5 meter panjangnya, dan beberapa spesies dapat tumbuh hingga 5,5 meter. Kebanyakan sturgeon adalah anadromous, bertelur di arus sekitar delta sungai dan estuari. Sementara spesiesnya sepenuhnya berada di air tawar, jarang sekali mengunjungi lautan terbuka dan area pantai. Telur ikan ini biasa dikonsumsi sebagai kaviar yang terkenal mahal. Beberapa spesies sturgeon dipanen untuk telurnya yang dipakai untuk membuat kaviar, makanan mewah yang sangat berharga untuk dijadikan subjek penangkaran ikan. Karena mereka sangat lambat dalam berkembang dan menjadi dewasa, mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan ancaman lainnya, termasuk polusi dan fragmentasi habitat. Kebanyakan spesies dinyatakan berstatus rentan, terancam, atau kritis. Di nomor 4, ada lungfish. Lungfish spesies ikan yang mampu hidup meski meninggalkan air. Melansir dari YEE Aquarium World melalui Tautio, lungfish mampu hidup selama 4 tahun meski telah meninggalkan air menurut data yang valid. Hewan ini memiliki spesies yang berasal dari Afrika yang kering. Ketika musim hujan belum tiba, air sungai mengering membuat ini mengendap di dasar sungai kering. Saat ikan-ikan di air kehilangan perlindungan di air, tubuhnya terpapar sinar matahari yang panas, sisinya mengering dan pada akhirnya mati. Namun berbeda dengan lungfish, mereka adalah ikan yang cukup unik dan bisa bertahan dengan cara yang menakjubkan. Selama musim hujan sebelum tiba, semua hewan menjalani penderitaan hari-hari yang sulit yang berlangsung selama 2 hingga 3 bulan tanpa air. Sementara hewan lain tak berdaya, lungfish masih bisa hidup. Mereka mengebor lumpur dan berada di dalam kematian palsu. Meskipun sebenarnya mereka masih hidup. Diketahui lungfish memiliki 2 set sistem pernafasan, yaitu tendon dan Achilles. Pertama, insang ikan untuk sistem pernafasan ketika di air. Kedua, dahaknya yang mirip paru-paru secara langsung mampu menyerap udara dan mengubahnya menjadi oksigen yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Lalu, saat air mulai menggenang, ikan-ikan ini bisa dengan bebas kembali berenang di sungai. Lungfish adalah makhluk kuno yang diperkirakan sudah ada sejak 400 juta tahun yang lalu. Mereka juga telah melewati setidaknya 4 masa kepunahan. Setelah melalui beberapa periode kepunahan, hewan ini masih hidup dan terus berevolusi, bahkan melebihi makhluk lainnya. Ahli pneumokoni dari Jepang dan Afrika menjelaskan bahwa distribusi lungfish kedua adalah di Samudra Hindia. Hewan ini juga disebut sebagai mayat hidup karena memiliki ketahanan hidup yang mengagumkan. Di nomor 5, ada ikan palmas. Ikan palmas atau Polypterus atau pijir adalah ikan asli dari benua Afrika, lebih tepatnya Afrika Barat. Polypterus adalah genus ikan air tawar yang termasuk keluarga pijir atau ikan bersirip banyak. Ikan ini telah hidup sejak zaman Cretaceous, kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Ikan ini tergolong ikan predator atau suka memangsa ikan-ikan lain yang ukurannya lebih kecil darinya. Secara garis besar, ikan palmas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu upper jaw atau bagian rahang atas lebih panjang dari rahang bawah, dan lower jaw atau bagian rahang bawah lebih panjang dari rahang atas. Di habitat aslinya, ikan ini mempunyai kemampuan bertahan hidup di luar air selama beberapa waktu dan mampu berjalan dengan sirip dadanya yang kuat. Selain itu, ikan palmas juga mempunyai kemampuan untuk mengambil udara dengan alat yang telah termodifikasi menyerupai paru-paru. Panjang rata-rata ikan ini adalah 30 cm dan beberapa jenis lain bahkan bisa mencapai ukuran 75 cm. Ukuran air yang ideal untuk memelihara ikan ini adalah dengan pH air pada kisaran 6,5 sampai 7 dan dengan temperatur air 16 sampai 27 derajat Celcius. Walaupun tergolong ikan yang bisa bertahan hidup dengan keadaan air yang jelek, untuk menjaga kondisi ikan agar tetap sehat dan mempercepat pertumbuhan bisa ditambahkan aerator atau alat sirkulasi air. Di habitat asli, ikan ini termasuk perenang dasar dan sering bersembunyi. Disarankan untuk kenyamanan hidup ikan ini bisa diberikan tempat persembunyian seperti batu, kayu, atau potongan peralon.
Di nomor 6, ada ikan aligator gar. Ikan aligator gar merupakan spesies yang tergolong ordo Pisces atau ikan-ikanan dengan moncongnya yang berbentuk panjang ke depan layaknya seekor buaya. Karena moncongnya itulah, ikan ini sering dikenal sebagai ikan buaya. Ikan aligator gar atau ikan buaya ini dapat tumbuh hingga mencapai ukuran raksasa tergantung pada varietasnya. Bahkan saking besar ukurannya menjadikan ikan ini sebagai salah satu jenis ikan hias sekaligus ikan predator terbesar di dunia. Walaupun berkarakter ganas dan mampu tumbuh hingga mencapai ukuran yang amat luar biasa, ternyata tidak menjadikan ikan asal benua Amerika ini hidup tanpa penggemar. Justru, ikan aligator ini terkenal sebagai ikan hias cantik yang telah tersebar di seluruh dunia. Pada dasarnya, ikan aligator gar ini termasuk salah satu spesies ikan purba yang masih hidup hingga saat ini. Ikan aligator gar telah meninggali dunia ini sejak lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, ikan ini juga sering dijuluki sebagai ikan primitif atau fosil hidup. Ikan ini merupakan organisme yang lihai menyesuaikan diri dengan kadar salinitas. Kemampuan ini sangat membantu ikan ketika berburu makanan di air tawar dan asin sekaligus. Ketika sibuk mencari makanan, mereka sering memasuki area perairan yang tenang dan agak suram. Biasanya kawasan ini miskin oksigen. Namun, untungnya ikan ini sudah bisa beradaptasi. Mereka tinggal menelan udara ekstra yang didapat dari permukaan. Begitu menelan atau meneguk udara dari permukaan, hasilnya tidak langsung sampai ke paru-paru, melainkan ke bagian swim bladder atau semacam kantung renang. Fungsinya mirip paru-paru. Selain itu, bagian ini juga menyokong ikan agar bisa mengatur daya apung. Mayoritas spesies ikan ini tersebar di Amerika Serikat Selatan. Biasanya mereka mendiami wilayah pesisir seperti Florida sampai Texas. Ada juga populasi lebih kecil yang tinggal di Meksiko Timur. Sampai saat ini, populasi aligator gar terus menurun, namun status mereka masih belum terancam punah. Yang ketujuh dan yang terakhir, ada keluarga Arowana, yaitu Arapaima. Genus ikan air tawar tropis yang berasal dari Amerika Selatan ini dianggap sebagai fosil hidup karena karakter morfologis serta anatominya yang mirip dengan binatang kuno. Bahkan ikan yang memiliki nama lain piracucu ini sudah hidup di sungai Amazon sejak periode Jurassik yang berlangsung sekitar 56 sampai 201 juta tahun yang lalu. Arapaima atau Arapaima gigas merupakan jenis air tawar terbesar di dunia dan berhabitat asli di perairan tropis di Amerika Selatan. Ikan ini termasuk dalam famili Osteoglossidae, mempunyai nama lain piracucu di Brasil atau paice di Peru. Ikan Arapaima dapat tumbuh maksimal sepanjang 3 meter dan mempunyai berat 200 kg pada habitat aslinya. Populasi ikan Arapaima ini mulai terancam dikarenakan banyak kolektor ikan memburu ikan eksotis ini untuk dijadikan salah satu koleksi pribadinya. Pada habitat aslinya di Amerika Selatan, ikan ini banyak ditangkap untuk diekspor karena harganya yang mahal. Selain itu, masyarakat lokal juga mengkonsumsi ikan ini. Akibatnya, populasi ikan Arapaima mulai menyusut dan semakin jarang ditemukan di alam liar. Arapaima gigas termasuk ikan yang bernafas dengan menghirup udara langsung dari udara atmosfer. Oleh karena itu, ikan ini harus muncul ke permukaan air setiap 5-20 menit sekali untuk menghirup udara, tergantung pada ukurannya. Ikan Arapaima muda biasanya muncul di permukaan setiap 5 menit sekali, sedangkan ikan dewasa muncul setiap 15-20 menit sekali. Meskipun Arapaima menyelam di bawah air selama beberapa menit, ikan ini cenderung untuk tetap dekat dengan permukaan air dan menimbulkan suara unik seperti suara batuk. Dilansir dari Garcia Pertu E 2007. Arapaima adalah hewan karnivora dan predator yang berada di puncak rantai makanan di habitatnya. Ikan ini memakan ikan-ikan kecil, krustasea seperti udang, kepiting, dan lobster, dan hewan-hewan darat di sekitar sungai yang bisa diburu terutama burung. Dilansir dari Allvista 2011. Demikian informasi yang bisa kami sajikan. Nantikan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menontonnya.